Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas fungsi naik dan fungsi turun pada materi bab turunan fungsi aljabar. Barangkali ada kesulitan atau kurang paham dari penjelasan ini, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Oke, lanjut. Langsung saja ke yang pertama adalah fungsi naik dan fungsi turun. Digambarkan seperti gambar di sebelah sini, bahwa sebuah fungsi yang grafiknya digambarkan dalam arah turun, di sini dari sini ya. Ini yang turun di sini disebut juga dengan fungsi turun. Sebaliknya, sebuah fungsi yang grafiknya digambar dalam arah naik disebut dengan fungsi naik. Ya, dari sini kita bisa lihat fungsi naiknya sebelah mana? Dari sini ke atas ini. Ini namanya fungsi naik. Ini dari sini sampai ke atas ini fungsi naik. Nah, kalau dimisalkan dalam fx continue pada interval i, maka fungsi fx dikatakan fungsi naik pada interval i jika untuk setiap bilangan x1 dan x2 pada i dan x1 kurang dari x2 berlaku hubungan fx1 kurang dari fx2. Nah, sedangkan dikatakan fungsi turun pada interval i jika untuk setiap bilangan x1 dan x2 pada i dan x1 lebih besar dari x2 berlaku hubungan bahwa fx1 lebih besar dari fx2. Oke. Next. Nah, dari sini misalkan di sini ada sebuah grafik. Nah, misalkan fx-nya di sini continue pada interval dan dapat diferensialkan atau diturunkan, maka untuk setiap x pada interval i, fungsi fx dikatakan fungsi naik. Ini syaratnya fungsi naik. Ketika ada suatu fungsi fx bisa diturunkan, maka bisa dikatakan fungsi naik apabila turunan pertama dari fungsi tersebut nilainya lebih besar dari 0 atau positif. Sedangkan dikatakan fungsi turun jika turunan pertamanya dari fungsi fx kurang dari 0 atau negatif. Untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja ke contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan interval x agar grafik fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 kurangi 3x kuadrat kurangi 12x ditambah dengan 7, fungsinya adalah fungsi naik. Oke, penyelesaiannya kita tuliskan fungsinya terlebih dahulu, kemudian kita turunkan. F aksen x sama dengan 3 kali turunan, dan sebelumnya sudah pernah dibahas di video sebelumnya bahwa turunan itu menurunkan pangkatnya sebagai pengali. Kemudian setelah diturunkan pangkatnya dikurangi dengan 1. Sehingga di sini 3 kali 2x pangkat 3 kurangi 1 kurangi 2 kali 3x kuadrat kurangi 1. Karena di sini sudah turun duanya ya. Kemudian kalau variabelnya cuma x, maka turunannya adalah koefisiennya, yaitu 12. Kalau bilangan saja diturunkan, hasilnya adalah 0. Sehingga dari sini didapatkan 6x kuadrat dikurangi dengan 6x kurangi dengan 12. Ini turunan pertamanya. Nah, syarat fungsi fx naik adalah bahwa turunan pertama atau f aksen x harus lebih besar 0. Maka kita di sini tuliskan turunannya bahwa 6x kuadrat kurangi 6x kurangi 12 lebih besar 0. Nah, sebelum ke sini kita harus membuat pembuat nolnya terlebih dahulu. Kalau menentukan pembuat nol atau menentukan titik kritisnya di sini, maka yang tadinya lebih besar dibuat sama dengan 0. Sehingga 6x kuadrat kurangi 6x kurangi 12 sama dengan 0. Di sini kan kita bisa lihat fungsinya di sini ya. Nah, dari sini kita bisa lihat, kita bisa sederhanakan. Di sini 6x kuadrat, 6x, kemudian 12. Kita bagi semuanya dengan bilangan 6. Tujuannya apa? Biar lebih sederhana. Bagi 6 sehingga di sini 6x kuadrat min 6x min 12 kita bagi 6 semua. Yang ruas kanan juga dibagi dengan 6. Sehingga hasilnya adalah x kuadrat kurangi x kurangi 2 sama dengan 0. Dari sini baru kita faktorkan. Faktor dari ini adalah x tambah 1 dikali dengan x kurangi 2 sama dengan 0.
Setelah difaktorkan, baru kita tentukan pisahkan satu per satu. X tambah 1 sama dengan 0 atau X kurangi 2 sama dengan 0. Sehingga X didapat negatif 1 atau X yang kedua didapat sama dengan 2. Nah, setelah sampai sini, karena fungsinya naik, karena yang diminta di soal adalah naik, maka interval yang dipilih harus bernilai positif. Harus bernilai positif, karena syarat fungsi naik adalah bernilai positif. Kita gambarkan garis bilangannya di sini, di mana bilangannya di sini mengikuti titik kritisnya ini, yaitu min 1 dan 2. Ini ada 3 daerah, daerah 1, 2, 3. Nah, dari sini didapat bahwa untuk yang pertama adalah plus, min, plus. Nah, dari sini kita kan tujuannya menentukan fungsi naik. Fungsi naik di sini adalah yang bernilai positif ini. Ya, bernilai positif, berarti di sini dan di sini. Artinya, dia bernilai positif ketika X-nya kurang dari 1 atau lebih besar dari 2. Maka dari sini kita dapatkan jadi fungsi fx ini bernilai atau merupakan fungsi naik pada interval X kurang dari negatif 1 atau X lebih besar dari 2. Intinya yang bernilai positif itu yang dipilih ya. Arahnya ke kiri dan ke kanan. Kalau di tengah-tengah bagaimana? Berarti daerahnya di sini saja. Kalau misalkan yang ditanyakan adalah fungsi turun. Karena di sini yang berhubung yang ditanyakan adalah fungsi naik, maka harus yang positif, berarti ke kiri dan sebelah kanan. Ke kirinya adalah kurang dari min 1 dan lebih dari 2. Next, lanjut soal nomor 2. Interval nilai X agar grafik fungsi fx sama dengan sepertiga X pangkat 3 kurangi dengan 3X kuadrat tambah 5X kurangi 3 adalah fungsi turun. Ya, fungsi turun. Penyelesaiannya seperti biasa kita turunkan dulu dari fungsinya ini yang di soal. Kita tuliskan fungsinya terlebih dahulu, kemudian kita turunkan. Nah, cara menurunkannya seperti biasa. Di sini kita turunkan sebagai pengali. Pangkatnya di sini kita turunkan pengali. Jadi 3 kali sepertiga X pangkat 3 dikurangi 1. Setelah diturunkan maka ini kurangi 1 pangkatnya. Kemudian dikurangi dengan 2 juga sama. Ini 2-nya kita turunkan sebagai pengali. 2 kali 3X kuadrat tetapi dikurangi dengan 1 ditambah dengan 5X. Kalau X-nya pangkatnya 1 langsung saja. Tuliskan koefisiennya saja. Kalau bilangan diturunkan hasilnya adalah 0. Sehingga hasilnya adalah, ini kan 3 kali sepertiga ya. Ini coret aja habis. Kemudian sisanya adalah X kuadrat dikurangi dengan 6X ditambah dengan 5. Ini turunan atau F aksen dari fungsi Fx. Turunan pertamanya. Nah, kemudian yang di sini yang ditanyakan adalah fungsi turun. Maka syarat fungsi turun adalah bahwa F aksen kurang dari 0 atau bernilai negatif. Sehingga kita tuliskan X kuadrat dikurangi dengan 6X ditambah 5 kurang dari 0. Nah, kita buat pembuat nolnya terlebih dahulu. Maka tandanya yang kurang dari diubah menjadi sama dengan. Sehingga setelah ini kita faktorkan. X kurangi 1 dikali dengan X kurangi 5. Ini hasil pemfaktoran dari fungsi yang di atas. Sehingga didapat X min 1 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Maka X sama dengan 1 atau X sama dengan 5. Ini dipindah luas ya. Sehingga jadi positif, ini pindah luas jadi positif. Nah, baru setelah didapat ini, karena fungsinya turun, maka interval yang dipilih bernilai negatif. Ingat ya, karena turun harus yang dipilih adalah yang bernilai negatif. Maka kita gambarkan di sini. 1 dan 5. Nah, di sini kan plus, min, plus. Yang dipilih adalah yang negatifnya di sini. Yang negatifnya. Maka batasannya di sini, daerahnya, intervalnya adalah antara 1 sampai 5. Artinya apa? Ini lebih besar dari 1, tapi kurang dari 5. Sesuai dengan batasannya ini. Sehingga fungsi fx sama dengan sepertiga X pangkat 3 kurangi 3X kuadrat tambah 5X kurangi 3 disebut dengan fungsi turun pada interval, bacanya dari sini, X lebih besar dari 1
X kurang dari 5 sesuai dengan gambar yang ada di sini. Ingat, yang perlu diingatkan di sini, syarat fungsi turun adalah bernilai negatif. Kalau fungsinya naik, bernilai yang positif. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.